Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Fajar, absen 25 dari Penjas 5C NIM 1807178. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan membahas tentang makna pendidikan jasmani bagi manusia, lalu fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Yang ketiga ada permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah. Lalu ada landasan pendidikan jasmani. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makna pendidikan jasmani atau makna yang terkandung dalam pendidikan jasmani. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengetahui makna yang terkandung dalam pendidikan jasmani, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian pendidikan, pengertian jasmani, dan pengertian pendidikan jasmani. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar atau proses pembelajaran yang akan suatu proses pembelajaran untuk siswa dapat lebih aktif mengembangkan pola pikir yang akan meningkatkan nilai religius, etika, dan jati diri. Nah, selanjutnya ada untuk juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk pengertian dari jasmani adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Nah, untuk pengertian pendidikan jasmani adalah pendidikan tentang dan melalui olahraga. Untuk tujuan dari pendidikan jasmani di sini adalah bukan hanya tentang aktivitas jasmani itu sendiri atau bukan tentang mengembangkan atau tentang kebugaran jasmani, tetapi di sini anak dapat mengembangkan potensi melalui aktivitas jasmani. Nah, untuk medianya dalam pendidikan jasmani di sini dapat berupa olahraga, permainan, dan lingkungan. Nah, jadi untuk makna yang terkandung dalam pendidikan jasmani itu sendiri bahwa bukan hanya untuk mengembangkan jasmaniah manusia saja, tetapi dalam pendidikan jasmani di sini dapat mengembangkan berbagai aspek sosial yang dimana aspek sosial ini adalah di antara lain saling menghargai, terus bekerja sama, berkompetensi dengan sehat, pantang menyerah, yang dimana nilai-nilai sosial ini dapat diinterrealisasikan dalam pendidikan atau dalam program pendidikan jasmani yang tentu saja nilai-nilai sosial ini dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk selanjutnya atau yang kedua ada fungsi pendidikan jasmani. Nah, tentu saja pendidikan jasmani sangatlah populer di masyarakat dan diposisikan sebagai kontribusi unik dari pendidikan jasmani. Karena pendidikan jasmani di sini meliputi kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan pengetahuan tentang kebugaran jasmani dan keterampilan gerak yang berujung pada pembentukan gaya hidup yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Nah, partisipasi olahraga dalam masyarakat di sini dapat membantu menjadikan lebih terampil dalam bermain, tentu saja lebih sadar akan fair play, cerdas, dan pandai berperilaku sebagai pemimpin atau sebagai anggota, serta dalam olahraga ini terdapat nilai-nilai sosial yang sosial dalam olahraga. Nah, peranan penjas sangatlah strategis karena dapat menjangkau semua ranah seperti domain fisik, afektif, kognitif, sosial. Nah, penjas juga sangat unik karena tidak ada hal-hal yang tidak ada dalam mata pelajaran lain seperti kebugaran jasmani, keterampilan gerak. Nah, untuk mewujudkan gaya hidup yang aktif dan sehat sepanjang hayat ini, tentunya pendidikan jasmani ini harus dijadikan gerakan nasional yang nantinya harus terus dibangun dan ditingkatkan agar menyebar luas ke seluruh tanah air untuk menciptakan budaya olahraga sehat
terampil yang tentu saja yang akan berujung pada prestasi yang baik untuk masyarakat atau untuk negara dan bangsa. Tentu saja semua hal ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang mencintai dan mendambakan kehidupan yang lebih baik. Untuk pembahasan yang ketiga, ada permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah. Nah, untuk permasalahan pendidikan jasmani di sekolah, di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu sarana dan prasarana, yang kedua waktu, dan yang ketiga permasalahan dari gurunya. Nah, yang pertama dan yang paling penting dan yang paling sering dijumpai dalam permasalahan pendidikan jasmani di sekolah adalah sarana dan prasarananya. Nah, sering kita jumpai dalam sekolah atau di sekolah kurangnya sarana dan prasarana, seperti kurangnya bola, kurangnya misalkan ring basket, kurangnya net bola voli, kurangnya gawang dalam sepak bola, dan juga lahan yang sempit atau tidak ada lapangan untuk pendidikan jasmani di sini menjadi masalah yang sangat besar bagi pendidikan jasmani, terutama jika gurunya kurang kreatif atau kurang terampil dalam merealisasikan program pendidikan jasmani di sekolah. Nah, tentu saja sarana dan prasarana di sekolah di sini sangatlah penting untuk menunjang atau untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, karena dalam pendidikan jasmani jika kita kekurangan dalam sarana dan prasarananya, tentu aspek-aspek seperti psikomotor dan untuk mengembangkan kebugaran jasmani tersebut tidak akan terrealisasikan. Nah, untuk yang kedua, minimnya waktu. Nah, di sekolah kita pada umumnya pendidikan jasmani ini dilaksanakan 1 minggu sekali dengan waktu 1 sampai 1,5 jam. Nah, tentu saja ini sangat sedikit sekali dilihat dari hanya dilaksanakan 1 minggu sekali, berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya yang bisa dijumpai hampir 2 kali dalam seminggu untuk pendidikan sekolah dasar. Nah, karena dengan minimnya waktu di sini, terutama ditambah dengan sarana dan prasarananya yang kurang, akan mengurangnya kembali keefektifan atau mengurangnya kembali tercapainya suatu pendidikan jasmani atau program pendidikan di sekolah itu tersebut. Nah, yang ketiga ada permasalahan dari gurunya. Sering kali dijumpai di beberapa sekolah, guru penjas ini sangat malas, terutama dalam membentuk atau merencanakan pembelajaran pendidikan jasmani. Disebutkan salah satu metodenya ada CBSA, yaitu Culbudak Sina Anta. Nah, tentunya metode CBSA ini sangat merugikan untuk peserta didik, yang mana kita dapat ketahui dalam pendidikan jasmani ini banyak aspek-aspek penting yang harus dikembangkan oleh peserta didik, seperti aspek psikomotor, afektif, kognitif, nilai sosial. Nah, jadi apalagi jika kita gabungkan semua permasalahan di sini seperti kurangnya sarana dan prasarana, minimnya waktu, lalu guru yang bermasalah ini, jika digabungkan tiga permasalahan ini sangat merugikan bagi semua peserta didik atau semua pihak, yang mana akan merugikan untuk masa depan dari anak tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir, ada pembahasan tentang landasan pendidikan jasmani. Untuk pembahasan yang terakhir ada pembahasan tentang landasan pendidikan jasmani. Nah, landasan pendidikan jasmani di sini saya akan menyebutkan dua landasan pendidikan jasmani. Yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan jasmani. Nah, dalam landasan filosofis pendidikan jasmani di sini ada yang disebut dengan dualisme. Dualisme ini adalah tubuh dan pikiran. Nah, dalam paham dualisme ini disebutkan bahwa tubuh dan pikiran ini sangatlah jauh berbeda. Nah, tubuh hanyalah suatu benda yang realistik dan pikiran adalah sesuatu yang berada pada dimensi abstrak dan bersifat mental. Nah, dalam paham dualisme ini,
pikiran tidak bergantung pada tubuh. Maka dari itu, pada saat tubuh tidak berfungsi, pikiran masih tetap eksis atau masih tetap berfungsi. Nah, yang kedua adalah landasan biologis. Nah, landasan biologis ini adalah tentang otot dan saraf di mana tubuh manusia dapat bergerak karena adanya otot yang dikendalikan oleh saraf. Nah, otot-otot di sini membentuk jaringan tubuh yang bertanggung jawab atas semua pergerakan atau semua gerakan yang dihasilkan dari tubuh manusia. Nah, untuk otot yang ada dalam tubuh manusia ini dibagi dua, yaitu ada otot halus dan otot lurik. Nah, mungkin sekian pembahasan atau 4 pembahasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.